Coba bayangkan, bagaimana jika banyak sampah menumpuk di dalam kamarmu? Apa yang akan kamu rasakan? Yap, pasti bau, sumpek, kotor, dan akan menjadi sumber penyakit. Lalu, apa yang harus kamu lakukan agar kamarmu tetap nyaman dan tidak menjadi sumber penyakit? Betul sekali, membuang sampahnya. Begitupun dengan tubuh manusia. Tubuh perlu membuang sampah agar tetap sehat. Proses pembuangan sampah yang dilakukan oleh tubuh ini dikenal sebagai sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat-zat sisa metabolisme ini antara lain seperti gas CO2, limbah nitrogen seperti urea, sisa perombakan sel darah merah seperti bilirubin, sampai kelebihan zat seperti kelebihan air atau H2O, yang bisa dikeluarkan diantaranya melalui keringat dan juga urin. Pengeluaran zat-zat tersebut bertujuan agar zat-zat sisa dalam tubuh tidak meracuni organ lainnya. Ada 4 macam organ sistem ekskresi manusia, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Proses pengeluaran hasil ekskresi bergantung pada organ tubuh yang terlibat. Berikut organ dan zat sisa metabolisme yang dihasilkan dari proses ekskresi, yaitu ginjal menghasilkan ekskresi berupa urin, kemudian kulit mengekskresikan keringat, lalu paru-paru yang hasil ekskresinya berupa karbon dioksida dan uap air, dan yang terakhir, hati yang menghasilkan bilirubin. Agar lebih jelas, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Ginjal merupakan organ sistem ekskresi yang bentuknya seperti biji kacang merah. Di bagian luar, terdapat 2 lapisan lembak yang berguna untuk memberikan perlindungan. Letak ginjal dalam tubuh ada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal di sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada di sebelah kanan. Keduanya berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalamnya. Ekspresi ginjal menghasilkan urin. Pembentukan urin. Urin adalah cairan limbah yang dihasilkan oleh ginjal saat menyaring darah. Urin membantu membuang kelebihan air, garam, dan nitrogen dari tubuh. Selain menyaring darah, ginjal juga berperan mengatur banyaknya air dalam tubuh. Pada cuaca panas, ketika tubuh kita berkeringat dan kita tidak banyak minum, maka urin kita akan sedikit dan pekat. Sebaliknya pada cuaca dingin, kita akan sering buang air kecil dengan volume urin yang cukup banyak. Proses pembentukan urin. 1. Filtrasi. Darah masuk ke glomerulus. Proses ini menyaring air, garam, glukosa, urea, dan zat lain menjadi filtrat glomerulus atau urin primer. 2. Reabsorpsi. Penyerapan kembali. Zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa dan sebagian besar air diserap kembali dari filtrat glomerulus ke dalam darah. Proses ini menghasilkan urin sekunder. 3. Augmentasi. Penambahan. Zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi, seperti ion kalium dan hidrogen, ditambahkan ke dalam urin sekunder. Hasilnya adalah urin yang sesungguhnya. Proses pengeluaran urin. Selain penjelasan berikut, perhatikan juga animasi di samping agar dapat dipahami bagaimana proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Proses pengeluaran urin dari dalam tubuh adalah sebagai berikut.
1. Urin mengalir dari ginjal menuju saluran ureter. 2. Ureter membawa urin menuju kandung kemih. 3. Di kandung kemih, urin disimpan hingga saatnya dikeluarkan. 4. Urin dikeluarkan melalui uretra keluar tubuh. Ekskresi paru-paru. Ekskresi paru-paru adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan uap air dari tubuh melalui proses pernapasan. Proses ini terjadi ketika darah membawa karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru, kemudian gas tersebut berdifusi di alveolus dan dikeluarkan saat dihembuskan. Paru-paru juga membantu menjaga keseimbangan pH darah, yaitu dengan mengeluarkan karbon dioksida dan menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Karena karbon dioksida dapat membentuk asam karbonat dalam darah. Ekskresi hati adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dan racun dari tubuh yang dilakukan oleh hati. Proses ini melibatkan pemecahan zat-zat seperti bilirubin dari sel darah merah yang sudah tua dan rusak, serta amonia dari metabolisme protein yang kemudian dikeluarkan tubuh melalui empedu, masuk ke feses, dan urin setelah diubah menjadi urea. Hati memproduksi empedu, cairan yang mengandung bilirubin, empedu, kolesterol, dan zat sisa lainnya. Empedu ini kemudian dilepaskan ke usus untuk membantu penyerapan lemak dan diekskresikan sebagai bagian dari feses. Hati juga berfungsi menetralkan zat-zat beracun dari makanan, obat-obatan, alkohol, dan sisa metabolisme lain, lalu mengekskresikannya melalui saluran empedu ke dalam feses. Ekskresi kulit. Ekskresi kulit adalah proses tubuh membuang zat sisa metabolisme seperti garam, air, dan urea melalui keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat ke permukaan kulit. Proses ini penting tidak hanya untuk membuang racun dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, tetapi juga sebagai mekanisme utama untuk mengatur suhu tubuh ketika tubuh menjadi panas. Fungsi utama ekskresi kulit: 1. Mengatur suhu tubuh. Kelenjar keringat mengeluarkan keringat saat tubuh menjadi panas untuk mendinginkan suhu tubuh kembali normal. 2. Membuang limbah tubuh. Keringat mengandung garam, air, dan sedikit urea yang merupakan sisa metabolisme yang perlu dibuang agar tidak menjadi racun bagi tubuh. Jika kita tidak menjaga sistem ekskresi tubuh dengan baik, maka akan muncul gangguan-gangguan atau penyakit yang menyerang sistem ekskresi tubuh kita. Berikut akan diinformasikan gangguan-gangguan atau penyakit apa saja yang menyerang sistem ekskresi. Infeksi saluran kemih. Infeksi ini dapat terjadi pada ginjal, ureter, kandung kemih, ataupun uretra. Infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, jamur, atau mikroorganisme lain. Ciri-ciri infeksi saluran kemih antara lain nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil, sering buang air kecil, sensasi ingin buang air kecil walaupun hanya sedikit, nyeri perut di bagian bawah perut atau panggul, urin berwarna keruh dan menimbulkan bau tak sedap. Batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika mineral dan garam yang terdapat pada ginjal menyatu, mengeras, dan membentuk kristal. Penyakit batu ginjal disebabkan oleh kelainan genetik, infeksi saluran kemih, kurangnya asupan cairan, dan obesitas. Gejala-gejala batu ginjal bisa berupa munculnya darah dalam urin, nyeri di bagian bawah atau punggung, dan frekuensi buang air kecil yang meningkat. Gagal ginjal.
Gagal ginjal terjadi karena kondisi ginjal yang gagal dalam menjalankan fungsinya, yaitu menyaring darah secara efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan gagal ginjal adalah hipertensi, diabetes, infeksi ataupun faktor genetik. Gejala gagal ginjal antara lain: 1. Terjadi pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki dan wajah. 2. Sering merasa lelah dan lemah. 3. Berkurangnya volume urin ataupun frekuensi buang air kecil, serta tekanan darah semakin meningkat. Jika kerusakan semakin serius, penderita gagal ginjal diharuskan melakukan cuci darah. Setelah informasi penyakit yang menyerang ekskresi ginjal, sekarang yakin diinformasikan penyakit lain yang menyerang ekskresi ginjal dan ekskresi organ lainnya. 1. Diabetes mellitus, yaitu kondisi kadar gula darah yang tinggi yang mempengaruhi kerja ginjal. 2. Diabetes insipidus, yaitu gangguan pada hormon ADH yang menyebabkan produksi urin berlebih dalam jumlah banyak. 3. Albuminuria, yaitu adanya protein albumin dalam urin karena ginjal tidak dapat menyaringnya. 4. Uretris, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kemih. 5. Penyakit kuning, yaitu disebabkan oleh penyumbatan saluran empedu sehingga cairan empedu menumpuk di darah menyebabkan warna kuning pada kulit, mata, dan kuku. 6. Biang keringat, yaitu kelenjar keringat tersumbat oleh sel kulit mati menyebabkan bintik kemerahan dan gatal. 7. Jerawat, yaitu muncul akibat penumpukan minyak dan bakteri di pori-pori kulit. Setiap organ dalam sistem ekskresi memiliki peran vital, memastikan tubuh kita terhindar dari racun. Dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti minum cukup air dan menjaga kebersihan, kita membantu sistem ini bekerja optimal dan menjaga tubuh tetap sehat. Mari jaga kesehatan sistem ekskresi kita. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.